Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Biasa tetap ibu sapa di kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Kita akan belajar mengenai teks editorial lanjutan minggu kemarin, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks editorial. Tugas yang ibu berikan sudah menulis tentang teks editorial, ya. Ini ibu lebih perjelas lagi bagaimana langkah-langkah menulis teks editorial tersebut, ya. Memilih topik adalah hal utama yang kalian kerjakan. Topik harus isu yang terhangat pada saat ini. Kalau memang tidak ada pada saat ini, pada minggu kemarin boleh, ya. Kemudian mengumpulkan data ini harus sesuai dengan fakta, bukan hanya karangan saja. Walaupun editorial ini berbentuk opini, tapi dia harus sesuai dengan data-data yang ada, ya. Kemudian mengkaitkan setiap bagian editorial dan mengembangkannya. Kemudian kalian kembangkan topik itu sesuai dengan data yang kalian dapati. Kemudian jika sudah selesai semua, kalian perbaiki jika isi dan kaidah kebahasaannya masih belum sempurna, ya. Kemudian ciri-ciri kalimat opini, ya. Editorial ini bersifat opini, tetapi opini ini sebelum terjadi, maka dia sementara waktu opini, tetapi jika terjadi atau sudah datanya, maka dia bersifat fakta. Maka ciri-ciri kalimat opini itu adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Mengapa? Karena belum terjadi, ya kan? Bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran dan uraian yang menjelaskan. Apa bersifat subjektif? Dia hanya mereka sesuai dengan perasaan kalian, itu ya. Karena belum terjadi, jadi dia mereka-reka. Kemudian tidak memiliki narasumber, ya. Karena belum terjadi, maka data itu tidak ada dikeluarkan oleh seseorang ataupun para ahli, ya. Kemudian berisi pendapat tentang peristiwa terjadi. Bagaimana memberi pendapat kalau peristiwa belum terjadi? Maka itulah dia bersifat opini. Kemudian menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi kemudian hari, ya. Opini ini hari ini belum terjadi, tetapi kalian sudah mereka-reka bakal terjadi. Lalu minggu besok terjadi apa yang kalian reka, maka dia terjadilah fakta, ya, karena sudah ada kejadiannya. Kemudian merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Jadi kalau opini ini hanya pendapat seseorang atau hanya pendapat orang lain, ya. Seperti Ibu bilang tadi, hanya mereka-reka sesuai dengan perasaannya saja. Kemudian informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya, ya, belum bisa dibuktikan. Kemudian biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata yang belum pasti kebenarannya. Misalnya bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Jadi kalian nanti bila menyusun teks editorial, maka harus ada kata-kata yang sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Sementara ciri-ciri kalimat fakta, dia dapat dibuktikan kebenarannya, ya, karena
memang sudah kita lihat kejadiannya. Berisi data-data yang sifatnya kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Ya, berisi data yang akurat, waktu, tempat, tanggal dan peristiwa. Seperti apa? Erupsi Gunung Sinabung. Sudah kita lihat situasinya, kejadiannya, harinya, tanggalnya kita tahu. Ya, dia berupa fakta. Berasal dari sumber dan narasumber terpercaya. Boleh kita dapat sumber ini dari koran sesuai dengan ahlinya atau dari televisi. Kemudian bersifat objektif, tidak dibuat-buat, dia nyata, ya, bukan hanya rekaan subjektif, dia objektif. Kemudian menyatakan kejadian sedang atau telah pernah terjadi, ya. Kalau kalimat fakta ini, walaupun dia telah terjadi 2 tahun yang lewat atau 10 tahun yang lewat, dia tetap fakta karena peristiwanya telah dialami atau telah terjadi. Kemudian informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ya, itulah pelajaran kita hari ini, langkah-langkah menulis teks editorial dan perbedaan teks opini dan perbedaan opini dan fakta. Ya, tugas kalian yaitu kalian catat dulu, kalian tonton dulu televisi, apa yang ada di televisi itu isunya, ya, isu atau opini yang dapat kalian beritakan nantinya, ya, dalam bentuk berita, dalam pembawa berita, ya. Nanti kalian seakan-akan seperti pembawa berita. Boleh kalian pembawa berita dari RCTI, dari SCTP, dari kalian setuju boleh, terserah di mana kalian mau membawakan berita. Videokan, ya, pakaian kalian. Kalau laki-laki pakai jas, pakai yang rapi. Kalau tidak ada jas, pakai kemeja, pakai dasi. Kalau perempuan pakaian rapi boleh, nggak pakai blazer boleh, tapi pakaian rapi, ya, perempuan. Dan videokan 5 menit boleh, 2 peristiwa saja, ya. Peristiwa apa isunya yang kalian lagi hangat di saat ini, atau kalian baca di surat kabar yang minggu kemarin pun boleh, ya. Videonya kirim di classroom seperti biasanya. Ingat, kita tanggal 14 ujian. Apa yang Ibu tulis di video ini itu ada masuk di dalam ujian pilihan berganda sebanyak 25 soal. Kita tanggal 14 serentak ujiannya, ya. Jadi Ibu bermohon sekali kepada kalian, bukalah video Ibu ini dan tonton sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe. Ibu pun susah membilangkannya, ya, karena tadi ada teman kalian datang ke sekolah dan mengatakan dia tidak membuka video Ibu sama sekali, ya. Kalau kalian pilihan ada sama kalian, kalau kalian mau lulus dengan nilai terbaik, kerjakan semua tugas yang diberikan guru, termasuk tugas Ibu. Jika kalian tidak mau lulus, tinggalkan saja semua tugas, termasuk tugas Ibu. Pilihan ada sama kalian. Semoga kalian selalu sukses, sehat, dan selalu rajin dalam belajar, ya. Dan Ibu sudahi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.